Terima kasih Bu Minar. Selamat malam Bu Regina, Suster, dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali di malam yang berbahagia ini. Saya akan melanjutkan kembali sambungan dari minggu lalu ya. Kerahiman ilahi merupakan cara hidup kita semua dan merupakan bagian yang harus kita laksanakan dengan baik, sebab ini adalah bagian yang terakhir, pesan-pesan yang terakhir untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi untuk mempersiapkan diri kita ini, itu tidaklah semudah apa yang kita dapatkan selama ini, tetapi dengan pengertian yang jelas, kita akan lebih mengerti begitulah yang diinginkan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Maka dikirimnya Santa Faustina untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua yang masih berada di bumi ini. Oleh sebab ini, malam ini hari minggu lalu saya mengatakan bahwa kita akan meneruskannya kepada masuk ke dalam penderitaan, tapi terlalu cepat menurut saya. Sebab kita harus mengerti dasar apa, kenapa Yesus meminta kita untuk betul-betul mengerti arti dari gambar kerahiman ilahi, lalu mengerti arti dari kata percaya. Dari situ baru kita bisa melanjutkan kehidupan. Tentu semua dari kita selalu dan ada di dalam penderitaan-penderitaan hidup. Jadi sebelum kita memperkuat dasar kita, bagaimana kita mempercayai Tuhan Yesus, dan bagaimana kita harus taat, dan sampai kepada bagaimana kita bisa menerima penderitaan itu dalam sukacita. Karena hidup kita tidak lepas dari penderitaan. Jadi itulah kunci yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita ini. Nah, kemarin tuh telah kita bicarakan banyak hal tentang perbuatan belas kasih dan yang lain-lainnya. Hari ini saya ingin lanjutkan mengenai gambar kerahiman ilahi. Semua dari kita telah melihat gambar kerahiman ilahi ya. Itu pada tanggal 22 Februari tahun 1931, Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina dalam sebuah penglihatan di sel di kamar kecilnya. Itu adalah Yesus yang bangkit. Dia mengenakan pakaian putih seorang imam besar. Tangan dan kakinya memiliki tanda bekas disalib ya. Luka. Tangan kanannya terangkat untuk memberkati. Tangan kirinya menyentuh jubahnya di daerah hatinya, dari mana dua sinar besar keluar. Yang satu merah dan yang lainnya pucat. Yesus meminta Faustina untuk melukis gambar sesuai dengan pola yang dia lihat dalam penglihatan tersebut dengan tanda tangan, Yesus, aku percaya padamu. Jesu upam tobie. Jesus, I trust in you. Itu adalah permintaan Yesus untuk membuat tanda tangannya di bawah gambar tersebut. Yesus memberitahu kepada Santa Faustina dari bacaan harian nomor 327.
Aku menawarkan kepada orang-orang sebuah bejana yang dengannya mereka akan terus datang memohon rahmat ke mata air belas kasihanku. Bejana itu adalah gambar ini dengan tanda tangan Yesus, aku percaya padamu. Dan pada kesempatan lain, Yesus berkata, dua sinar menunjukkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang membuat jiwa menjadi benar. Sinar merah melambangkan darah yang merupakan kehidupan jiwa. Kedua sinar ini memancar dari kedalaman belas kasihku yang lembut ketika hatiku yang menderita dibuka oleh tombak di kayu salib. Bacaan diambil dari buku harian Santa Faustina nomor 299. Pertama, dengan cara apa sinar ini melambangkan sakramen? Sinar merah melambangkan darah, melambangkan Ekaristi, yaitu kehidupan jiwa-jiwa. Sinar pucat yang melambangkan air, melambangkan sakramen pembaptisan dan rekonsiliasi yang menyucikan jiwa. Sama seperti darah membawa oksigen ke setiap sel dalam tubuh kita dan menopang kehidupan. Ekaristi adalah makanan yang menopang kehidupan rohani kita. Dan sebagaimana air memurnikan dan membersihkan, sakramen pembaptisan dan rekonsiliasi membersihkan jiwa kita dan membuatnya murni. Oleh karena itu, gambar tersebut mewakili sakramen belas kasih, sakramen kerahiman ilahi. Bagaimana gambar meringkas misteri penebusan kita? Gambar itu seperti foto 3 exposure, sebuah ikon yang mewujudkan misteri Paskah. Yaitu di situ ada perjamuan terakhir, sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus. Pertama, ini mengingatkan gambaran Injil tentang penampakan kebangkitan Yesus pada Minggu malam Paskah. Kita melihat Yesus bangkit, masuk melalui pintu yang terkunci dengan tangan kanan terangkat, melimpahkan berkat dengan tangannya yang lain. Yesus menarik pakaian di dada yang menunjukkan sinar yang memancar dari hatinya. Gambar itu juga menunjukkan pada Yesus pada hari Jumat Agung, penyaliban. Ketika lambungnya ditusuk dengan tombak, dari hatinya mengalir aliran darah dan air. Mata air kerahiman untuk membasuh kesalahan kita dan menyembuhkan semua luka yang disebabkan oleh dosa-dosa. Akhirnya, gambar itu menarik kita ke perjamuan terakhir pada Kamis Putih. Ketika Yesus menetapkan Ekaristi
dan meminta agar itu dirayakan sebagai peringatan akan penderitaan dan kematiannya. Dia mengenakan jubah linen putih dari imam besar bait suci Yahudi. Hanya imam besar yang diizinkan mengenakan pakaian ini saat dia masuk ke ruang Maha Kudus di bait suci itu untuk mempersembahkan darah domba yang dikorbankan tanpa cacat. Muncul dari tempat perlindungan bait suci, dia akan mengangkat tangan kanannya dan mempersembahkan berkat Tuhan kepada orang-orang. Gambaran itu dengan kuat memanifestasikan Yesus sebagai imam besar, pengorbanan diri yang sempurna, yang melaluinya dia telah mencapai penebusan bagi seluruh umat manusia. Lanjut, apa reaksi Suster Faustina terhadap gambar yang dilukis oleh seniman tersebut? Ketika dia melihat gambar yang dilukis oleh Kazimierz Roski, yang ditugaskan oleh Pater Mikhail Sopoćko, pembimbing rohaninya, Suster Faustina merasa sangat sedih dan kecewa. Memanggil Yesus dan dia berkata, "Siapa yang akan melukiskan engkau seindah engkau?" Di dalam hati dia mendengar kata-kata ini. Bukan pada keindahan warnanya atau pada kuasnya terletak kehebatan gambar ini, tetapi pada anugerahku. Bacaan harian nomor 313. Apa yang dimaksud dengan memuliakan? Menghormati berarti menghormati dengan sangat hormat dan menghormati orang yang digambarkan dalam gambar itu. Ini sangat mirip dengan foto orang yang kita cintai. Bukan gambar dalam bingkai yang kita hormati, melainkan orang terkasih yang kenangannya kita hargai. Demikianlah juga kita tidak memuliakan lukisan di atas kanvas, melainkan Tuhan Yesus yang diwakili oleh gambar tersebut. Oleh karena itu, pemujaan kita orang Kristen terhadap gambar bukanlah menyembah berhala. Yang kelima, Tuhan memberikan banyak janji kepada mereka yang memuliakan image gambar tersebut. Apakah janji-janji itu? Tuhan berkata di bacaan harian Santa Faustina nomor 327, "Aku mempersembahkan kepada orang-orang sebuah bejana yang dengannya mereka akan terus datang memohon rahmat ke mata air belas kasih." Bejana itu adalah gambar ini dengan tanda tangan Yesus, "Aku percaya padamu." Aku berjanji bahwa jiwa yang akan menghormati gambar ini tidak akan binasa. Aku juga menjanjikan kemenangan atas musuhnya yang sudah ada di bumi ini, terutama pada saat kematian. Aku sendiri akan mempertahankannya sebagai kemuliaanku sendiri. Bacaan harian Santa Faustina nomor 48. Ada banyak kutipan buku harian tentang Ekaristi, dan pesannya adalah Ekaristi
Apa hubungannya gambar dengan Ekaristi? Ini yang nomor 6 ya. Yesus yang digambarkan dalam kerahiman ilahi adalah Yesus yang sama, yang hadir secara sakramental dalam setiap sakramen Maha Kudus. Santa Faustina melihat sinar yang sama seperti pada gambar yang dia lihat, yang memancar dari Monstrang. Jadi Santa Faustina melihat sinar yang sama memancar keluar dari Monstrang. Kita harus menerima Ekaristi dan membiarkan rahmat Allah membanjiri sel tubuh kita. Kita harus menjadi Dia yang kita terima. Kemudian kita harus membiarkan sinar yang sama itu pergi ke dunia yang terluka. Itu indah sekali ya. Santa Faustina memahami Ekaristi dan menulis dalam hariannya, buku harian nomor 1804. Jika para malaikat mampu iri, mereka akan iri pada kita karena dua hal. Satu, menerima komuni kudus, dan yang lainnya, menderita. Jadi nanti penderitaan, nanti kita bahas di bagian yang berikutnya. Pada kesempatan lain, Faustina juga menulis, perjamuan kudus memberiku kekuatan untuk menderita dan berjuang. Di dalam buku harian nomor 1509. Dan aku telah mengetahui bahwa perjamuan kudus tetap ada dalam diriku sampai komuni kudus berikutnya. Hatiku adalah tabernakel yang hidup, di mana hosti hidup disimpan. Buku harian nomor 1302. Di sini kita bisa melihat Santa Faustina telah menjalankan kehendak Allah dengan baik sekali. Pesan kerahiman ilahi adalah pesan Ekaristi. Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan terus-menerus mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk makanan rohani kita. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan Ekaristi. Kita harus menerima komuni kudus seolah-olah itu adalah komuni pertama kita. Kita juga harus menerima seolah-olah itu adalah yang terakhir, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita pulang. Jadi dalam hal ini merupakan bagian dari cara hidup kita melalui kerahiman ilahi yang begitu penuh misteri dari sebuah gambar yang begitu indah. Ini pengupasan dari gambar itu. Yang berikutnya itu mengenai sinar ya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai Jesus, I trust in you. Bagaimana kita mempraktekkan percayanya itu kepada untuk sakramen rekonsiliasi. Itu semua kita harus mengenal terlebih dahulu, baru kita bisa menerima
hidup di dalam penderitaan penuh sukacita. Kata tadi dikatakan Santa Faustina, dua hal ya kan? Ada dua hal, yaitu bisa terima hosti dan hidup dalam penderitaan. Jadi dalam hari ini saya akan juga meneruskan dengan tulisan Yesus, aku percaya padamu, adalah kata-kata yang diminta Yesus untuk dituliskan di bagian bawah gambar. Yesus berkata, semakin banyak jiwa percaya, semakin banyak rahmat yang akan diterimanya. Bacaan harian nomor 1578. Kita renungkan kata-kata ini saja, sehingga kita juga bisa mengerti dengan kata percaya. Itu saja banyak rahmat yang akan kita terima berkelimpahan. Apakah kepercayaan itu? Mengapa begitu penting untuk percaya kepada Yesus? Mengapa tulisan Yesus, I trust in you, di bagian bawah gambar tersebut? Percaya pada Yesus adalah inti dari pesan kerahiman ilahi ini. Itu menunjukkan keyakinan dan ketergantungan kita pada Allah Bapa, Allah Tritunggal Maha Kudus. Percaya, Yesus berkata kepada Santa Faustina, katakan kepada semua orang, putriku, bahwa aku adalah cinta dan belas kasih itu sendiri. Ketika jiwa mendekati aku dengan kepercayaan, aku mengisinya dengan begitu banyak rahmat, sehingga tidak dapat menampungnya di dalam dirinya sendiri, tetapi memancarkannya ke jiwa-jiwa lain. Bacaan harian nomor 1074. Renungkan baik-baik kata-kata ini dari Yesus kepada Faustina untuk kita semua. Kita akan menjadi bejana belas kasih dari kerahiman Allah Bapa, sehingga kita bisa memancarkan juga sinar kepada jiwa-jiwa lain di sekeliling kita. Ini indah sekali untuk direnungkan. Penting juga untuk mencatat cara tanda tangan terbaca di bagian bawah gambar. Perhatikan dengan baik. Itu tidak mengatakan, Yesus, kami percaya padamu. Tetapi tanda tangannya hanya tertulis, Yesus, aku percaya padamu. Itu dimaksudkan untuk menjadi pribadi. Melalui gambar ini, Yesus memanggil setiap orang dengan nama. Sebagai jiwa individu, berharga di matanya. Dan dia meminta tanggapan kepercayaan pribadi kita masing-masing setiap hari. Sederhana sekali kan? Hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana percaya? Siapa yang kita percaya? Memiliki kepercayaan kepada Tuhan tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami
pencobaan. Itu tidak berarti bahwa semua doa kita akan dijawab seperti yang kita inginkan. Itu berarti bahwa kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Kepercayaan itu mudah ketika semuanya berjalan dengan baik. Pada saat pencobaan, itulah iman kita diuji. Nomor 3, apakah sulit mempercayai Tuhan? Kepercayaan lebih dari sekedar kata-kata atau emosi sederhana. Itu adalah keyakinan. Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Aku menginginkan agar jiwa-jiwa berjuang untuk kesempurnaan." Ini membedakan diri mereka dengan kepercayaan yang tak terbatas pada belas kasihku. Aku sendiri akan memperhatikan pengudusan jiwa-jiwa tersebut. Aku akan menyediakan semua yang mereka perlukan untuk mencapai kesucian. Rahmat-rahmatku ditarik melalui satu wadah saja. Dan itu adalah kepercayaan. Semakin banyak jiwa percaya, semakin banyak yang akan diterima. Jiwa yang percaya tanpa batas adalah penghiburan besar bagiku. Karena aku mencurahkan semua harta rahmat kepada mereka. Aku bersuka cita bahwa mereka meminta banyak karena keinginanku untuk memberi banyak. Sangat banyak. Sebaliknya, aku sedih ketika jiwa meminta sedikit. Ketika hati mereka menyempit. Ini dari baca harian Santa Faustina 1578. Nomor 4, mungkinkah memiliki kepercayaan tanpa kerendahan hati? Kepercayaan membutuhkan kerendahan hati. Orang yang sombong tidak memiliki kerendahan hati, merasa pencapaiannya adalah hasil perbuatannya sendiri, dan tidak melihat perlunya mengandalkan Tuhan. Tetapi percaya pada diri sendiri dan tidak pada Tuhan hanya akan menyebabkan kegagalan kita sendiri. Dari Mazmur 127 ayat 1, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nomor 5, mengapa percaya kepada Tuhan tidak sejalan dengan ketakutan, kecemasan, atau keputusasaan? Ingat, bagi kita yang percaya pada Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa kekhawatirannya lagi ya. Yesus memberitahu Santa Faustina, anakku, ketahuilah bahwa hambatan terbesar menuju kekudusan adalah keputusasaan dan kecemasan yang berlebihan. Hal itu akan menghilangkan kemampuanmu untuk mempraktekkan kebajikan. Semua godaan yang bersatu seharusnya tidak mengganggu kedamaian batinmu. Bahkan
tidak untuk sesaat. Bacaan harian nomor 1488. Ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan tidak sesuai dengan kepercayaan yang tetap pada Tuhan. Kepercayaan adalah hal yang terpenting dalam menjalankan peran belas kasih. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Mempercayai dan menerima belas kasih Tuhan menyembuhkan patah hati, menolak hati, dan memulihkan martabat manusia. Nomor 6, mengapa kepercayaan penting dalam sakramen rekonsiliasi? Tuhan ingin kita percaya pada belas kasih-Nya ketika kita berdoa dan goyah, agar kita tidak putus asa. Banyak hal yang membawa rasa bersalah, amarah, malu, dan kurangnya pengampunan dalam jiwa kita. Kita bertanya, mungkinkah Tuhan mengampuni saya atas semua yang telah saya lakukan? Pengakuan adalah tempat di mana keajaiban terbesar terjadi. Ini saya ambil dari tulisan Santa Faustina, buku harian nomor 628 ya. Ini bagus sekali mengenai sakramen rekonsiliasi. Seringkali kita putus asa ketika kita mengulangi dosa yang sama berulang kali. Namun Tuhan tidak menjatah sejumlah pengampunan tertentu. Dia tetap memaafkan dalam kesaksian yang kuat akan belas kasih dan pengampunannya. Santa Faustina mengenang pada malam hari terakhir sebelum keberangkatan saya ke Vilnius. Seorang saudari di kongregasinya ya, lanjut usia, mengungkapkan kondisi jiwanya kepada saya. Dia berkata bahwa dia telah menderita secara batin selama beberapa tahun. Bahwa menurutnya semua pengakuannya telah buruk. Dan bahwa dia ragu apakah Tuhan Yesus telah mengampuni dia. Saya bertanya kepadanya, apakah dia pernah memberitahu kepada bapak pengakuannya tentang hal tersebut. Dia menjawab bahwa dia telah berbicara berkali-kali tentang hal ini kepada bapak pengakuannya. Dan bapak pengakuan selalu menyuruhku untuk berdamai. Tetapi aku masih sangat menderita dan tidak ada yang membuatku lega. Dan terus-menerus tampaknya Tuhan tidak mengampuniku. Saya menjawab, Anda harus mematuhi bapak pengakuanmu, suster, dan tenang sepenuhnya, karena ini tentu saja sebuah godaan. Tetapi dia memohon kepada saya dengan air mata berlinang untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia telah mengampuni dia dan apakah pengampunnya baik atau tidak. Apakah pengakuannya baik atau tidak. Saya menjawab dengan paksa, tanyakan sendiri kepadanya, suster. Jika Anda tidak percaya kepada bapak pengakuan Anda. Tetapi dia mencengkeram tangan saya dan tidak mau melepaskannya sampai saya memberinya jawaban. Dan dia terus meminta saya untuk berdoa untuknya dan memberitahu dia apa yang Yesus akan katakan tentang dia. Dia berkata kepada saya tahu bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada Anda, saudari. Karena dia
mencengkram tangan saya dan saya tidak dapat melepaskan diri, saya berjanji kepadanya bahwa saya akan berdoa untuknya. Di malam hari, selama doa, saya mendengar kata-kata ini di dalam jiwa saya. Katakan padanya bahwa ketidakpercayaannya melukai hati saya lebih dari dosa yang dia lakukan. Ketika saya mengatakan ini padanya, dia mulai menangis seperti anak kecil dan kegembiraan besar memasuki jiwanya. Saya mengerti bahwa Tuhan ingin menghibur jiwa ini melalui saya. Meskipun saya harus membayar mahal, saya memenuhi keinginan Tuhan. Inilah yang dicatat oleh Santa Faustina. Bagus sekali. Itu mengenai kepercayaan. Sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita dapat merenungkan apa arti percaya pada malam hari ini? Percaya itu sangat besar dan luas artinya, yang membawa kita mengerti akan pesan-pesan di kerahiman ilahi. Sehingga kita mengetahui kerahiman ilahi adalah satu cara hidup bagi kita. Betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Begitu indahnya. Jadi itu percaya sebetulnya kepada Yesus adalah inti dari pesan kerahiman ini. Ya, masih ada waktu sedikit, saya lanjut sedikit. Ya, kita pergi seperti kita biasa menimba air ke tempat air sumur atau apa. Kita mempunyai bejana atau wadah kita sendiri ya. Tuhan telah memberi bejana itu untuk kita. Wadah itu untuk menampung air tersebut. Ya, seperti ini yang pertanyaan dari Dr. Suami ya, minggu lalu ya. Jadi jika bejana kita kecil, kita hanya dapat membawa kembali sedikit air. Kalau bejana kita besar, kita bisa bawa pulang dalam jumlah banyak. Dan siapapun yang memiliki bejana dapat menimba air dari sumber air tersebut. Bagaimana dengan kita? Bejana kita kecil atau besar? Bagaimana kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus? Air ada untuk kita dan tidak seorang pun yang dikecualikan. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah bejana. Demikian pula dengan kemurahan Tuhan. Dalam Wahyu berulang kali kepada Santa Faustina, Juru Selamat ilahi kita memperjelas bahwa sumber air adalah hatinya. Air adalah rahmatnya. Dan bejana adalah kepercayaan. Jadi bejana kepercayaan ada pada kita. Bagaimana kita menerima Yesus. Jadi air itu adalah rahmat yang diberikan darinya. Aku telah membuka hatiku dari harian nomor 1520 ya. Aku telah membuka hatiku sebagai sumber belas kasih. Itu kan sumber belas kasih yang hidup. Biarkan semua jiwa mengambil kehidupan darinya. Biarkan mereka mendekati lautan belas kasih ini dengan penuh kepercayaan. Di kayu salib, sumber rahmatku dibuka lebar-lebar oleh tombak bagi semua jiwa. Tidak seorang pun yang aku kecualikan dalam
Harian Santa Faustina 1182. Aku menawarkan kepada manusia sebuah wadah yang dengannya akan terus datang memohon rahmat ke sumber belas kasih. Wadah itu adalah gambar dengan tanda tangan Yesus, aku percaya padamu. Bacaan harian nomor 327. Rahmat-rahmatku diambil melalui satu wadah saja, yaitu kepercayaan. Semakin banyak jiwa percaya, semakin banyak yang akan diterimanya. Dari buku harian 1578. Dalam buku harian Santa Faustina, kita mendengar Tuhan kita mengingatkan kita bahwa kita dapat bergantung pada kasih-Nya. Bahwa hanya Dialah yang layak kita percayai. Aku tidak pernah menolak hati yang menyesal. Buku harian nomor 1485. Dengan cepat kerahimanku akan merangkul jiwa yang percaya sebelum langit dan bumi terjerumus dalam kehampaan. Bacaan harian nomor 1777. Namun ada hal yang lebih penting untuk dipercaya daripada sekedar percaya bahwa Allah dapat dipercaya. Kita harus bertindak berdasarkan keyakinan itu. Kepercayaan mencakup kembali kepada Allah adalah pertobatan sejati seluruh hidup kita kepada Allah. Bertobat dari dosa-dosa kita dan mengampuni orang lain, kepercayaan adalah iman yang hidup. Jadi, kembali kepada minggu yang lalu ya, hal pengampunan. Kepercayaan berarti kita setuju untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan daripada mencoba menjadi Tuhan sendiri dalam diri kita. Kepercayaan adalah penawar dosa pertama Adam. Artinya kita sepakat bahwa Tuhanlah yang bisa menulis naskah hidup kita, bukan memaksakan naskah kita sendiri. Artinya kita setuju dengan janji besar yang kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, bahkan pada saat kita menderita, kita setuju dengan seruan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dari buku Lukas 22 ayat 42. Tuhan adalah kerahiman itu sendiri, dan kita dipanggil untuk mempraktekkan prinsip belas kasih. Ingat, ABC. Apa itu ABC? Minta kerahimannya. Ask for His mercy. Be merciful to others. Kasihanilah sesama. Berbelas kasih kepada sesama. Complete trust to Jesus. Percaya sepenuhnya kepada Yesus. Ingat ABC. Ini yang harus kita pegang, prinsip belas kasih ABC. Saat kita melakukannya, kepercayaan kita kepada Yesus adalah unsur yang penting. Tadi sudah kita jelaskan, kita tidak sekedar meminta belas kasih, kita juga tidak sekedar berusaha bersikap baik kepada orang lain. Kita memohon keyakinan penuh. Dan Tuhan kita memenuhi kita dengan rahmat sehingga kita dapat berbelas kasih sebagaimana Bapa surga kita yang penuh belas kasihan.
Aku adalah cinta dan rahmat itu sendiri. Ketika suatu jiwa menghampiriku dengan rasa percaya, aku mengisinya dengan rahmat yang begitu melimpah, sehingga ia tidak dapat menampungnya di dalam dirinya sendiri, melainkan memancarkannya ke jiwa-jiwa yang lain. Buku harian nomor 1074. Ya, begitulah untuk malam ini. Kalau yang tadi bacaan nomor 177, bisa baca sendiri di rumah ya. Itu mengenai kerahiman Tuhan. Itu baca sendiri nanti di rumah ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Minar. Ya, terima kasih banyak Ibu Cynthia, di mana pada malam hari ini Ibu